5 bulan menjadi seorang Nyonya Bara Agasta Pratama mampu membuat Nara paham akan sifat suaminya itu. Sekarang saja contohnya, wajah suaminya itu terlihat ramah datar, dan sebabnya hanya satu. Nara lupa mengabari jika ia terlambat pulang kuliah karena ada tugas kelompok. Salahkan saja pada ponselnya yang kehabisan baterai. Selain itu, statusnya yang sekarang menjabat sebagai istri membuatnya begitu menikmati waktu berkumpul bersama temannya di luar hingga lupa waktu. "Kak, masih marah ya?" tanya Nara sambil menggapai tangan Bara, dan langsung ditepis saat itu juga. Bara bahkan tak ingin repot-repot menoleh ke arahnya. Suaminya itu terlihat sangat fokus dengan acara berita mengenai korupsi tersebut. "Kak, aku minta maaf." Nara memelas. Bara tak acuh. Menyebalkan sekali suaminya ini. Selalu saja, selalu seperti ini jika marah atau ngambek. Bahkan cowok itu sanggup mendiaminya selama seharian penuh. Nara menghembuskan nafasnya kasar. Haruskah ia mengeluarkan jurus bujuk membujuk? Tapi Nara malas. Ia selalu saja jadi pihak yang membujuk. Sudahlah, diamkan saja dulu. Nara ingin mandi. Lelah sekali rasanya pulang kuliah dan disuguhkan muka datar dan masam Bara. Lalu apa kabar Bara yang pulang kerja tidak mendapati istrinya di rumah? Tidak ada kabar sama sekali. Bahkan hingga membuatnya cemas setengah mati. "Ya udah, kalau kakak belum mau ngomong sama aku mau mandi dulu." Nara beranjak menuju kamarnya dan Bara, meninggalkan Bara yang wajahnya semakin tertekuk datar. Menyebalkan. Sudahlah membuat cemas, pulang terlambat, tidak mengabari. Sekarang ia marah malah tidak dibujuk. Bara menggeram. Nara ini memang tidak ada manis-manisnya jadi istri. Bara merengut. Ia juga ikut beranjak menuju lantai atas. Pokoknya Bara tidak akan mau bicara jika Nara belum membujuknya dengan benar. Biar saja terlihat seperti anak kecil. Bara sudah terlewat kesal. "Kak, maaf. Janji gak gitu lagi." Nara mulai membujuk Bara. Mereka kini tengah berada di dalam kamar dengan Nara yang memegangi lengan kekar Bara yang tengah menggantung baju kokonya. Bara masih tidak menggubris. Sampai selesai melaksanakan sholat Isya pun Bara tetap tak mau berbicara dengannya. Cowok itu bahkan memilih sholat maghrib dan Isya di masjid yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka. "Kak Bara," rengek Nara hampir putus asa. Ia kini sudah tidak lagi canggung pada Bara. 5 bulan menjalin hubungan pernikahan dengan Bara membuatnya menjadi lebih terbuka pada laki-laki itu. Nara juga sudah sepenuhnya menerima Bara dan benar-benar menyerahkan hidupnya pada suaminya itu. Bara masih tak menggubris. Ia bahkan dengan santainya berjalan mengambil tas kerjanya. Nara yang masih mengikuti langkah suaminya itu dibuat terkesiap ketika Bara menutup pintu dengan kencang. "Astagfirullah." Nara mengelus dada, memanyunkan bibirnya mendapati kelakuan Bara yang sungguh menyebalkan. Tidak habis akal, Nara segera keluar dari kamarnya dan menuju dapur, membuatkan suaminya itu kopi tanpa gula seperti biasanya. Selesai dengan kopinya, Nara langsung membawanya ke ruang kerja Bara. Ia masuk tanpa mengetuk. Netranya menata Bara yang sibuk berkutat dengan pekerjaannya. Nara meletakkan kopi di meja kerja Bara dengan hati-hati. Bara tetap tak acuh, tetap sibuk meski ada Nara di hadapannya. Nara kembali menghela nafas melihat betapa cueknya Bara. Perempuan dengan baju tidur motif Patrick itu mendekati Bara, mengambil posisi di belakang suaminya. "Kak Bara pasti capek, aku pijitin ya," ucap Nara dengan tangan yang sudah sibuk memijat bahu Bara. Kali ini tak ada perlawanan. Nara mengulum senyum dibuatnya. "Nara udah dimaafin belum?" tanya Nara dengan dagu yang sudah bertengger di bahu Bara. Ia memang selalu menyebut dirinya sendiri dengan namanya jika sudah urusan membujuk Bara. "Kak Bara, maafin Nara ya. Janji deh gak gitu lagi," ujarnya yang masih belum mendapat respon. "Kak, maafin dong. Masa Nara dicuekin?"
Gak boleh tahu, ucap Nara masih menggerutu. Masih tak ada respon. Nara mencebik di buatnya. Kak, maafin dong. Gak lagi-lagi deh Nara gitu. Janji, maafin ya. Nara melingkarkan tangannya di leher Bara. Kepalanya maju melewati kepala Bara, menatap penuh harap pada suaminya yang masih saja cuek. Kak, maafin. Nara makin memelas. Wajahnya makin mendekat ke arah Bara. Bara mati-matian menahan kepalanya agar tidak menoleh. Suara lembut Nara yang terdengar begitu merdu di telinganya itu benar-benar menggelitik. Benar-benar sebuah cobaan yang mampu menggoyahkan iman. Jangan sampai dirinya menatap wajah memelas Nara. Sudah pasti runtuh pertahanannya. Nara mencebik kesal. Bagaimana lagi sih cara membujuk Bara? Is, jangan marah lagi dong. Rengek Nara yang kini sudah beralih posisi. Tangan mungilnya kini sudah bertengger di antara sisi kursi Bara, mengurung Bara hingga menatap penuh ke arahnya. Dan Bara, jangan ditanya lagi bagaimana kondisi pertahanannya. Sudah luluh lantah tak bersisa hanya karena melihat wajah memelas Nara yang terlihat begitu imut. Inilah kelemahan Bara. Ia selalu kalah jika sudah mendapat bujuk rayu dari Nara. Maafin Nara ya, ucap Nara membujuk dengan tangan yang sudah menggenggam tangan besar Bara. Tatapannya begitu memelas. Bara dibuat menahan nafas. Rasanya ingin ia gigit pipi berisi Nara hingga lepas. Greg. Nara memekik kecil. Dalam satu kali tarikan, dirinya sudah terduduk di pangkuan Bara. Bara mengurung Nara dengan lilitan tangan di pinggang istrinya tersebut. Janji tidak akan mengulangi lagi? Tanya Bara dengan tatapan tajamnya. Nara mengangguk cepat. Janji. Bara memeluk Nara lebih erat. Kepalanya ia sandarkan ke ceruk leher Nara. Mau dimaafkan? Tanya Bara yang sudah mendapatkan posisi nyamannya. Mau, jawab Nara antusias. Bara kembali memandang Nara. Give me a kiss, ucapnya serius, menatap tepat di manik mata Nara yang jernih. Nara mengerjap. Bukan hal mengejutkan lagi jika Bara meminta hal tersebut. Tapi habis itu aku dimaafin kan? Tanya Nara dengan mata bulatnya yang terlihat berbinar. Bara mengatup rapat bibirnya, menahan geraman saking gemasnya pada istri kecilnya tersebut. Kepalanya mengangguk tak lama kemudian. Nara tersenyum lebar. Ia dengan cepat mencium Bara. Dan Bara tentu tidak akan diam. Terserah mereka sajalah. Autor malas menjelaskan. Bye. Hari ini seperti biasanya. Bara akan selalu mengantar Nara yang memiliki jam kuliah pagi. Sesampainya kedua pasutri itu di depan kampus, mobil berhenti. Nara menyempatkan diri dulu berkaca. Setelah dipastikan masih rapi, Nara menghadap Bara. Tangannya terulur untuk salim dengan Bara. Bara menyambut. Punggung tangannya dicium oleh Nara. Belajar yang benar. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Pulang terlambat kabarin juga. Jangan kayak semalam. Pesan Bara sambil tangannya mengelus surai halus Nara. Siap. Kak Bara yang semangat kerjanya. Senyum cerah Nara tersungging begitu indah. Menghantarkan kehangatan di hati Bara hingga tanpa sadar, sudut bibirnya pun ikut tertarik ke atas. Senyum kecil Bara tercipta. Tangan yang semula mengelus rambut Nara kini beralih menyentuh tengkuk Nara. Ditariknya tengkuk itu dan didaratkannya satu kecupan yang cukup lama di kening Nara. Nara memejamkan mata. Ia tersenyum kecil mendapati perlakuan Bara yang begitu manis. Tifoklio bene, bisik Bara lembut di depan wajah Nara. Satu kecupan ia daratkan di bibir ranum istrinya tersebut. Sana, nanti terlambat, ucap Bara sebelum Nara sempat mengeluarkan kalimat pertanyaan seperti biasanya. Nara cemberut. Baru saja ia ingin bertanya Bara ngomong apa, sudah diusir saja seperti biasanya. Assalamualaikum, Kak Bara hati-hati di jalan, pesan Nara. Bara tersenyum kecil. Waalaikumsalam, see you. Mobil Bara melaju meninggalkan Nara sendiri. Setelah melihat mobil suaminya benar-benar pergi,
Nara mulai melangkah memasuki kampusnya. Sudah 3 bulan lebih ia mengenyam status sebagai mahasiswi di salah satu kampus kenamaan yang ada di Jakarta. Dan Nara sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikannya sekarang. Nara cukup bangga bisa diterima di kampusnya ini, meskipun swasta, tapi tidak bisa diragukan kualitasnya. Ia semula ingin berkuliah di UGM, tempat Bara dulu mengenyam pendidikan S2. Tapi apalah daya, dirinya tidak diterima. Nara, langkahnya terhenti ketika namanya dipanggil dari arah belakang. Nara menoleh. Dilihatnya perempuan cantik dengan balutan hijab menutupi kepalanya. Alia, Nara menyapa balik dengan senyum khasnya. Perempuan berhijab itu mengais tangannya. Tersenyum cerah dengan mata sipitnya yang makin menyipit. Baru datang ya? Tanya Alia. Nara mengangguk. Yuk ke kelas. Keduanya berjalan menuju kelas mereka. Nara dan Alia memang satu jurusan, yaitu Business Creation. Berbeda dengan Caca yang mengambil jurusan kedokteran. Nara dan Alia berteman sejak masa ospek. Keduanya dekat karena sama-sama tidak memiliki teman dari sekolah yang sama. Ya, jadilah begitu. Nara yang kalem dan susah mencari teman, ternyata sangat cocok dengan Alia, si anak lulusan pesantren yang begitu memilah akan pergaulannya. Tugas dari Pak Hamdan udah? Tanya Alia. Udah dong. Itu aja aku ngerjainnya mepet banget, dikejar deadline gara-gara lupa. Jelas Nara dan langkah berbeloknya diikuti oleh Alia. Bisa-bisanya lupa, seru Alia tak percaya dengan gelengan kepalanya. Kamu gak tahu aja, kalau udah sampai rumah, banyak banget yang aku urus. Jelas Nara yang memang benar adanya. Ia seorang istri, tanggung jawab rumah dan mengurus suami ada padanya. Tidak mungkin ia bisa diam saja jika sudah di rumah. Kamu ini udah kayak ibu-ibu rumah tangga aja. Cibir Alia yang belum tahu apapun tentang status Nara. Nara hanya tersenyum kecil. Ia jadi teringat akan perbincangannya dengan Bara malam tadi. Selesai dengan acara Bara yang marah dengannya, kini keduanya tengah berada di kamar. Nara sudah berbaring dengan ponsel di tangannya, melihat sebentar sosial media sebelum tidur. Bara menghampiri, mengambil posisi di samping Nara. Ia baru selesai dari kamar mandi dan sudah siap untuk tidur. Nara menggulir layar ponselnya. Jarinya berhenti ketika melihat postingan salah satu artis yang ia ikuti. Di sana, sepasang bayi kembar terlihat begitu imut dan menggemaskan. Bayi-bayi kecil yang baru saja lahir itu membuat Nara tersenyum kecil. Imutnya, Nara bergumam memuji dengan senyum kecilnya. Punya kita pasti lebih imut lagi. Celetukan Bara yang berupa bisikan itu membuat Nara kaget. Ia menolehkan kepala, menatap Bara yang sudah berbaring di sebelahnya dengan tangan bertengger manis di perutnya. Nara bahkan tidak sadar kapan Bara memeluknya. Hah? Bio Nara tak paham. Bara makin merapatkan dirinya pada Nara. Kepalanya masuk ke dalam ceruk leher Nara. Bayi-bayi kita pasti lebih imut lagi. Gumam Bara dengan tangan yang sudah mengelus perutnya dari dalam piyama. Nanti dia di sini, bikin perut kamu besar. Pasti lucu. Pandangan Bara menerawang menatap perut rata Nara. Ia bisa membayangkan bayi-bayinya berada di perut Nara. Perut istrinya akan membesar waktu demi waktu. Dan nanti, Nara akan meminta ini itu padanya. Ah, manisnya. Bara jadi tersenyum sendiri membayangkan hal tersebut. Nara terdiam. Ia sekarang paham apa yang dimaksudkan Bara. Tapi ia belum siap. Menjadi seorang istri sekaligus ibu bukanlah hal mudah. Apalagi dengan usianya yang masih muda dan statusnya yang masih menjadi mahasiswi. Pikirannya belum cukup dewasa. Ia masih begitu egois dalam segala hal. Nara hanya takut ia tidak bisa menjadi seorang istri sekaligus ibu yang baik. Maaf kak, Nara masih belum siap untuk hal itu. Ujar Nara lirih dengan raut bersalahnya. Bara mengangkat kepalanya dari ceruk leher Nara, menatap istrinya yang kini menatapnya bersalah. Hey, it's okay. Mukanya jangan gini. Tangan Bara mengusap lembut pipi berisi istrinya. Saya nggak apa-apa. Kalau kamu memang belum siap nggak masalah.
Saya siap nunggu, sampai kapanpun itu. Ujar Bara serius. Tatapannya begitu teduh dan lembut. Hal ini memang sudah pernah mereka bicarakan dari jauh hari. Dan Bara memang sudah pernah bilang bahwa laki-laki itu tak masalah jika Nara belum siap untuk hamil. Bara bilang siap menunggu. Ia juga bilang ingin menikmati masa-masa berdua bersama Nara. Bara ingin lebih dekat dan terikat kepada Nara. Raut wajah Nara berubah suram ketika mengingat hal itu. Ia jadi merasa bersalah kepada Bara. Laki-laki itu pasti menginginkan keturunan. Bagaimanapun, dalam sebuah pernikahan pasti dari kedua belah pihak atau salah satunya menginginkan seorang anak. Dan Nara begitu menangkap binar keinginan tersebut di mata Bara setiap kali melihat anak kecil.